Pemirsa, sekelompok pemuda melakukan balap liar terlibat bentrok dengan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga memprotes suara knalpot dan geber sepeda motor pelaku balap liar. Keributan antara kelompok pengendara motor dan warga pecah di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Jumat dini hari. Puluhan pengendara motor yang melintas berhadapan dengan warga hingga terjadi aksi saling lempar batu dan anak panah. Beberapa warga juga terlihat membawa bambu untuk menghalau rombongan pemotor. Di tengah keributan, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi menjadi sasaran amuk massa. Kendaraan itu dibakar hingga tinggal rangka. Rombongan pengendara motor memilih melarikan diri saat jumlah warga terus bertambah. Dari hasil penyelidikan sementara, kejadian bermula saat sekitar 30 pengendara motor melintas sambil menggeber knalpot. Suara bising memicu warga keluar rumah dan berujung pada keributan. Diduga para pemotor akan melakukan balap liar di kawasan tersebut. Menurut pengakuan warga, kelompok pemotor memang kerap melakukan balap liar di lokasi tersebut. Bahkan pada pekan lalu, aksi geng motor melakukan penyerangan dengan merusak satu unit mobil yang terparkir. Hingga kini polisi masih memburu pihak yang terlibat dalam keributan. Penyidik juga masih memastikan apakah sepeda motor yang dibakar merupakan milik rombongan yang terlibat. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap motif dan rangkaian kejadian secara menyeluruh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Aksi balap liar dan tawuran geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan paksa polisi. Sejumlah tembakan gas air mata mewarnai pembubaran. Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang membubarkan aksi balap liar dan tawuran antar kelompok geng motor bersenjata busur di Jalan Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran dilakukan setelah warga sekitar resah dengan aksi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Petugas terpaksa melepaskan sejumlah tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi balap liar. Suasana sempat ricuh karena para pelaku berupaya melarikan diri ke berbagai arah. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku balap liar dan tawuran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok warga anti-LGBT di Kota Bogor merazia waria viral di media sosial. Merespon hal ini, aparat gabungan melakukan razia di wilayah Bogor. Sekelompok warga mengatasnamakan gerakan Bogor Bersih dari LGBT, merazia sejumlah waria di kawasan Bogor. Waria nampak berlarian dikejar warga. Aksi ini pun viral di media sosial. Menanggapi video viral, petugas gabungan menggelar razia waria di Pasar Bogor dan Terminal Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat. Namun petugas tidak menemukan waria mangkal di kedua lokasi. Razia dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual. Polisi mengungkap 77 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang kerap kali meresahkan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. 69 pelaku ditangkap beserta 23 kendaraan hasil curian. Polisi meringkus tersangka pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan ataupun dengan kekerasan. Dari 69 tersangka, 18 tersangka merupakan residivis kasus yang sama. Para tersangka tidak segan-segan akan melukai korbannya apabila melakukan perlawanan. Polisi telah berhasil mengungkap 77 kasus dengan total 69 tersangka yang berhasil diamankan. Polisi juga menyita 23 unit sepeda motor, sejumlah ponsel, 15 kunci letter T, 3 airsoft gun, serta 2 mobil.
Ya, akibat remblong, truk menabrak 8 kendaraan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya 4 orang tewas dan 5 orang luka berat. Untuk lokasi di Hilpak, Sibolangit, Sukomakmur, Kecamatan Sibolangit. Harap berhati-hati. Puing-puing kendaraan berserakan di tengah jalan. Sedikitnya 8 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun ini. Benturan keras membuat sejumlah mobil rusak parah dan menutup akses jalan lintas Medan Brastagi. Polisi menyebut truk pengangkut air mineral diduga mengalami remblong saat melintasi jalur menurun hingga menabrak kendaraan di depannya. Kami laporkan bahwa sepertinya ada memang, namun pada saat kecelakaan itu sudah selesai. Udah bubaran, kan terjadi antrian dari belakang, sehingga truk permuatan dan rel itu mulai dari SPBU di atas di The Hill itu sudah seperti sudah remblong dan tidak bisa menguasai lagi kendaraan sehingga menabrak kendaraan berada di depan. Akibat insiden ini, 9 orang menjadi korban, 4 diantaranya tewas. Saat ini, korban luka telah dirawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Menurut pihak rumah sakit, seluruh pasien tiba dalam kondisi sadar dan rata-rata mengalami luka di bagian dada, kepala, tangan, dan kaki. Hingga kini, polisi masih melakukan olah TKP dan memeriksa truk untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut yang mengguncang jalur wisata Medan Brastagi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur. 1 orang tewas dalam kecelakaan. Berapa mobil? Kecelakaan beruntun berawal saat truk kontainer menabrak bagian belakang truk kontainer lainnya di depannya di ruas jalan tol Jor arah Tanjung Priok. Benturan keras mengakibatkan truk kontainer menabrak kendaraan lain di depannya. Sopir truk kontainer yang diduga menjadi pemicu kecelakaan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pengemudi lain luka-luka. 6 kendaraan terlibat kecelakaan dievakuasi petugas PJR dan Jasa Marga. Dampak kecelakaan kemacetan panjang terjadi dari Bekasi menuju Tanjung Priok. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online geruduk kantor penagih utang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian dipicu ulah penagih utang menyita sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online. Ada apa dengan Kopo? Dengan Kopo? Kopo macet, Kopo. Ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Kecamatan Margahatu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Aksi penggerudukan ini diduga akibat motor seorang pengemudi ojol ditarik debt collector atau penagih utang pada Jumat sore. Rekan korban tidak terima lantaran motor tersebut telah lunas. Hingga saat ini, sepeda motor tersebut belum diketahui keberadaannya dan belum dikembalikan kepada korban. Keributan berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Itu diberhentiin, tapi secara paksa, dan dia minta dandanya itu nominalnya agak lumayan. Cuman posisi motor korban itu udah lunas semua, PPKP ada, STNK ada. Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kelompok tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari terjadinya keributan tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Polisi juga mengamankan sejumlah pengemudi ojol dan penagih utang untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di Samarinda. Tragisnya aksi kekerasan terjadi di depan istri dan anak korban. Video amatir memperlihatkan seorang pria tak berdaya saat dikeroyok sejumlah orang di Jalan Anggur, Samarinda. Sementara istri dan anak korban hanya bisa menyaksikan peristiwa mengerikan ini.
Usai kejadian, korban melaporkan pengeroyokan ke Polsek Samarinda Ulu. Insiden ini bermula saat korban menegur pengemudi mobil dianggap mengganggu perjalanan. Teguran ini berujung cekcok hingga korban dikeroyok. Setelah dilakukan mediasi, para pelaku meminta maaf kepada korban dan bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan. Ya pemirsa, kita beralih ke kasus KDRT. Rekaman CCTV mengungkap detik-detik kekerasan dialami ibu muda di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Usai video ini viral, korban melaporkan suaminya ke polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang ibu muda warga Pematang Siantar menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri. Yang membuat miris, aksi ini terjadi saat bayi mereka berada jauh dari korban. Menurut pengakuan korban, kekerasan sudah berulang kali terjadi sejak awal pernikahan. Bahkan, persoalan sepele sering berujung pemukulan dan penganiayaan. Tak sanggup lagi menahan kekerasan yang kerap dialaminya, korban memutuskan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial. Usai unggahan viral, korban melaporkan kasus KDRT yang dialaminya ke Mapolres Pematang Siantar. Dan saya selama ini udah menahan selama 1 tahun lebih selama pelakuan KDRT yang telah beliau lakukan kepada saya. Paling sering dia melakukan kekerasan itu di bagian apa, Kakak? Leher saya sering dicekek sampai tenggorokan saya sakit, kepala saya juga sering dipukul, pernah diterantuk juga ke dinding. Usai dilaporkan, pelaku akhirnya menyerahkan diri. Korban yang sempat berharap suaminya jerah kini memilih melanjutkan proses hukum. Di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ainus melaporkan. Jenazah AS korban pembunuhan oleh kekasihnya warga negara Singapura di Denpasar, Bali tiba di rumah duka di Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Puluhan warga desa Mindaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyambut kedatangan jenazah AS, korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. Ibu korban nampak tak kuasa menahan tangis saat jenazah korban tiba di rumah duka Jumat siang. Kini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Ayah tiri korban, Muklis, menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa dengan keji. Pihak harapan keluarga dihukumnya seberat-beratnya lah, karena dia udah membawa nyawa seperti itu. Harus seberat-beratnya. Sebelumnya, Polresta Denpasar berhasil menangkap pria warga negara Singapura yang menjadi pelaku dalam kematian kekasihnya SA berusia 26 tahun. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran tidak terima korban memutuskan hubungan asmaranya. Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok di sebuah kos di kawasan Pedungan Denpasar yang menjadi lokasi pembunuhan. Pelaku pun menganiaya korban hingga meninggal dunia, kemudian jasadnya ditutupi boneka. Korban dan pelaku adalah pacaran statusnya, kemudian pada saat pelaku tidak terima diajak putus oleh korban, kemudian setelah itulah korban dicekek oleh pelaku hingga diperkirakan meninggal dunia. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk paspor pelaku yang telah berstatus overstay. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Jembatan penyeberangan orang di Kemayoran, Jakarta Pusat retak dan bergoyang saat dilewati. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga dan pengendara. Kerusakan pada JPU Kemayoran ini sebelumnya ramai diperbincangkan warga di media sosial. Setelah ditelusuri, terdapat sedikitnya 7 titik retakan pada lantai JPO.
Meski masih dapat digunakan, kondisi ini membuat pejalan kaki mengaku was-was saat melintasi JPO. Mereka berharap pemerintah segera memeriksa dan memperbaiki jembatan demi keselamatan warga. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah tidak mengakui kepemilikan jutaan dolar dan 74 kg emas. Meski barang bukti bernilai fantastis disita dari rumah miliknya di Sentul. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Malam.